Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Al-Mukarram, Sang Pemakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, beliau sudah tiba sampai di Hotel Majapahit, Surabaya. Besok untuk tasyakuran Hari Pahlawan di Kota Pahlawan, Surabaya. Ini begini suasana di Hotel Majapahit, ya. Beliau didampingi oleh Romo Wisnu Sugiman, beliau didampingi oleh Al-Mukarram ibunya Syafatul Umma, dan dari Dewan Penyantul yang sudah hadir adalah Romo Wisnu Sugiman. Dia juga disambut oleh ini CM, ya, CM-nya Hotel Yamato Surabaya. Beliau bercengkrama dengan Sang Mursyid. CM menyatakan kalau beliau berasal dari Palembang. Perjalanan dari Los Pos Jogja tadi sekitar pukul 4 dan langsung menuju ke Hotel Majapahit di Surabaya. Dimana tahu di hotel inilah dulu peristiwa perobekan bendera merah putih biru, dirobek, kemudian tinggal merah dan putih, sang merah dan putih setelah birunya dirobek. Peristiwa itu terjadi di Hotel Yamato yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Majapahit. Ya, dibincang-bincang diantaranya bahwa GM Hotel Majapahit itu pernah
bekerja di Bali selama 30 tahun. Jadi bersama Ibu Nyai menyampaikan kalau beliau JM pernah di Bali selama 30 tahun. Kemudian pembicaraan juga menyinggung bahwa JM itu dari Palembang, asli orang Palembang, asli Indonesia. Kita selalu berdoa beliau senantiasa sehat, fit, kesehatan yang prima, yuswa panjang usia, selalu memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, ya, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua, warga Tarogostia dan orang-orang yang mencintai tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun suku dan keyakinannya, yang mencintai Indonesia akan senantiasa bersama Sang Pemarkarsa, organisasi persaudaraan cinta antara Indonesia yang dicinanung banyak keimanan dan kemanusiaan. Ya, Al-Mukarramah punya Sifatul Ummah memperkenalkan Romo Wisnu Sugiman selaku Dewan Penyantun Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai oleh keimanan dan kemanusiaan dari pemuka agama Katolik, Ki Wisnu Sugiman. Saudara-saudara kami yang cinta tanah Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa besok itu adalah ada Mau'idatul Hasanah Pitutul Luhur Sang Mursyid terkait tasakuran Hari Pahlawan.
Dan sebagaimana kita tahu, beliau menyampaikan di dunia ini hanya ada satu kota pahlawan, yaitu di Surabaya. Dan beliau juga berharap di kota pahlawan ini akan lahir hakim-hakim pahlawan. Saya ulangi lagi, beliau berharap di kota pahlawan ini lahir hakim-hakim pahlawan, hakim-hakim yang benar-benar menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, bukan hakim yang berkhianat kepada ketuhanan dan kemanusiaan, tapi hakim-hakim betul-betul hakim pahlawan yang memutus berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua berharap di Surabaya benar-benar lahir hakim-hakim pahlawan, hakim-hakim yang memutus perkara sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan, dan melihat fakta persidangan, ya, memutus berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukan yang lain. Kita yakin ini seiring kebangkitan tasawuf akan lahir hakim-hakim pahlawan di kota pahlawan Surabaya. Anwar. Halo, apa? Di Bali dulu. Anak-anaknya bawa ini. Alhamdulillah ini ada Bapak Ketua DPP PCTA Indonesia, dan di samping kami ini ada Sekjen DPP PCTA Indonesia, Bapak Ismu Samsudin. Ya, kita mohon kepada Bapak Ismu berkenan untuk menyampaikan sekilas acara besok seperti apa dan betapa pentingnya acara besok. Kira-kira orang-orang yang cinta kepada Indonesia, cinta kepada kepahlawanan, dan mendorong supaya lahirnya hakim-hakim pahlawan, mungkin Bapak bisa memberikan satu sepatah dua kata, Pak. Silakan. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, puji syukur merupakan sejarah bagi kita semua, di mana pada saat ini hadir Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, Merakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan ini adalah sejarah bahwa Hari Pahlawan harus kita ikuti, kita peringati, kita tasyukuri, mengingat bahwa 3 bulan setelah kemerdekaan bangsa ada sesuatu peristiwa yang besar, di mana itu mengingatkan kita bahwa Surabaya ini adalah kota pahlawan, dan menurut Sang Pemerakarsa satu-satunya kota pahlawan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tidak ada kecuali hanya di Surabaya.
Untuk itu harapan kami mudah-mudahan kita semua tetap semangat, dan mudah-mudahan juga kita akan terus menggelorakan dan menebarkan cinta tanah air, bagian daripada iman. Untuk itu sangat disayangkan kalau Bapak dan Ibu, saudara sekalian, segenap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini, kalau tidak hadir pada acara besok pagi di Balai Pemuda Surabaya, di mana sang pemrakarsa Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Moti bersama Dewan Penyantun dan beberapa tokoh-tokoh pelaku sejarah akan bersilaturahmi, bertasyakuran, sekaligus yaitu ada satu nilai, di mana nilai ini tidak lepas dari kegiatan G20. Mudah-mudahan kita semua berharap dengan kegiatan ini sebagai tonggak sejarah, sekaligus demi keselamatan dan perdamaian di seluruh dunia melalui kegiatan tasyakuran Hari Pahlawan di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Ismu. Saudara-saudara semua, jadi disampaikan tadi oleh Sekjen DPP PCT Indonesia bahwasanya besok itu kita semua berharap di Surabaya ini lahir hakim-hakim pahlawan. Dengan hakim-hakim pahlawan itulah Indonesia akan menuju Indonesia Raya, yang kemudian Indonesia Raya akan menjadi Indonesia superpower perdamaian dunia. Jadi ini ada benang merah antara perdamaian dunia dengan Indonesia Raya dan dengan lahirnya hakim-hakim pahlawan di Kota Pahlawan, Surabaya. Untuk itu pada kesempatan besok akan sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa mengikuti, ya, ada yang tidak jauh dari Surabaya mungkin bisa hadir langsung ke Surabaya. Kita semua akan berkumpul berdoa bersama di maksud kami di Balai Pemuda Surabaya dan mendengarkan pitutur luhur dari Sang Pemangkasa PCT Indonesia. Sini hadir juga, ini sudah tampak Bapak Khalifah Tasriful Latif Aziz hadir. Nggih. Tapi apa bukan kalau ada kuahnya kan serabi. Ini apa? Kalau ada kuahnya serabi, ini enggak ada ya tidak. Yang saya
Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Sang Pemarkarsa, organisasi persaudaraan cinta antara Indonesia yang dijai menunggu keinginan dan kemanusiaan. Beliau tanpa kesehatan yang prima, ya, menyongsong besok pagi akan dilaksanakan tasyakuran Hari Pahlawan di Balai Pemuda Surabaya. Kita selalu berharap orang-orang yang cinta kepada tanah Indonesia yang saat ini posisinya tidak jauh dari Surabaya bisa bersama-sama merapat ke Surabaya untuk bisa mengikuti acara Hari Pahlawan. Diambil Santai sih. DPD sini. Santai-santai. Alhamdulillah ini kita lagi bersama Bapak Puryono yang mana beliau belum lama ini terpilih sebagai ketua DPD PCT ya di PN Surabaya bersama 2 kali, dan ini akan dilanjutkan besok. Ini persiapannya sangat mepet, tapi atas berkat Romo acaranya ini luar biasa. Pak Pur, bisa disampaikan apa harapan panjenengan untuk besok seperti apa, gambarannya acara seperti apa, dan apa harapannya, apakah ini betul-betul peristiwa yang sangat luar biasa hingga semua orang layak untuk datang ke Surabaya? Terima kasih Pak Kosin. Ya. Dengan ucapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bersyukur untuk persiapan yang sangat singkat ini, ya, kita dengan kekompakan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat dan lintas agama tentunya, karena di dalam PCTA Indonesia ini unsur-unsurnya meliputi lintas agama juga. Jadi alhamdulillah bisa persiapan dengan matang di hari ini, ya. Jadi untuk lokasi itu sudah siap semua, dan
acara-acara juga sudah terkondisikan semua ya. Jadi di momen acara besok itu yang sangat menarik dan luar biasa, di situ nanti kita adakan doa dari lintas agama ya, di situ. Dan pada pokok dari doa tersebut salah satunya ini momen yang sangat tepat sekali karena menjelang adanya KTT G20. Nah, jadi secara keseluruhan nanti kita harapkan seluruh anggota maupun pengurus di seluruh Indonesia itu mengadakan doa bersama ya, dengan tujuan agar kegiatan di G20 bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi seluruh masyarakat saya mohon untuk bisa ikut serta hadir di acara tersebut. Selain itu, khususnya untuk besok itu dari Dewan Pemrakarsa ya, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijual manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ya, beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mufti juga akan hadir di acara tersebut dan tentunya akan memberikan pitutur-pitutur luhur yang tentu berhubungan dengan kegiatan tersebut, yaitu mensyukuri Hari Pahlawan ya, tepat di tanggal 10 November. Jadi satu-satunya di dunia kota pahlawan itu hanya ada di Surabaya ya, khusus di masyarakat Jawa Timur cukup bangga sekali ya, makanya harus hadir di acara tersebut itu Pak Gus. Untuk lokasi Pak Pur, apakah seandainya itu nanti kapasitasnya berapa, kita hadir itu apakah harus membayar, apa nanti di luar gedung, apa di dalam gedung, kira-kira bisa digambarkan seperti apa? Ya, apakah semua bisa masuk di gedung, apa kalau gedung penuh kita bisa di luar, atau kalau masuk ke gedung harus ada kontribusi apa bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Untuk dari panitia kita menyiapkan gedung Balai Pemuda ya, secara full di situ, dan kapasitas kemarin itu sekitar 700 gitu. Dan kalau nanti dari peserta maupun pengunjung itu melebihi ya, nanti otomatis kita siapkan yang ada di sekitar teras gitu ya. Jadi kami sangat berharap sekali khususnya warga masyarakat di Surabaya tentunya yang memiliki nama kota pahlawan itu harus menyempatkan untuk hadir. Kemudian yang hadir di acara tersebut itu gratis. Jadi sama sekali kita tidak memungut biaya. Itu karena kekompakan dan kebersamaan dari anggota-anggota warga persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini ya, dengan kesadaran yang tinggi ya, kita gotong royong bersama-sama untuk mewujudkan kesuksesan acara tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir, mengikuti acara ini tidak dipungut biaya ya. Semua datang dengan kecintaan, datanglah dengan keikhlasan ya. Tidak perlu berpikir nanti di sana masuk gedung harus membayar berapa, tidak ada. Karena kemarin ada yang bertanya Pak Pur, ini kami sampaikan. Terima kasih Pak Pur. Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi Pak Pur? Yang terakhir apa? Mungkin ya, dengan semangat berkobar membara-bara ya, di peristiwa 10 November ya, saat ini kita bangkit kembali untuk kembali ke jati diri Indonesia ya, tentu dengan berharap Indonesia Raya menjadi jaya, dimulainya rasa semangat di 10 November tahun ini. Terima kasih Pak Gus. Ya, terima kasih.
kata ingkang ningali Pak. Niki kersane napa nggih ya semua tahu, terus kan wonten pertanyaan kok nang di sini bagaimana, apa khusus apa mboten gitu Pak. Ternyata sudah dijelaskan untuk acara besok kan semua boleh mengikuti. Nggih, tidak ada tiketnya. Datang dengan semangat dan cinta. Iya, gratis. Pak menawi paring dawuh sedikit terkait kita ini kan tanggal 17 itu bangsa Indonesia kan merdeka. Nah, tanggal 17 Mei kan putusan pun. Pak menawi kersa memberikan semangat. Dikonsumsi umum enggak apa-apa. Siap. Dari pemuda ada yang sampaikan, monggo. Pemuda harus lebih cinta, harus lebih semangat untuk apa itu jadi pahlawan, ya. Tidak hanya yang sebut-sebut tapi yang pemuda. Ini kita juga ada ketua departemen pemuda di organisasi Persaudaraan Cinta Indonesia, yaitu Bapak Anas Rosadi. Nah ini karena pahlawan itu harus sambung menyambung kan Pak, tidak hanya dulu kan, harus sambung sampai yang akan datang. Berarti pemuda-pemuda itu harus berpikir bagaimana pemuda-pemuda juga punya apa ya, punya angen-angen sedikit banyak kita harus bisa mengikuti jejak para pahlawan. Nah, sebagai Departemen Pendidikan seperti apa Pak? Baik, harapan kami dengan pada Hari Pahlawan 10 November ini tak lepas dari semangat kepemudaan. Semangat pemuda yang tanggal dari tahun 28 Oktober 2008 itu terus digelorakan dan terus semangat sampai pada saatnya mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, semangat itu terus digelorakan sehingga sampai selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat yang gelora ini walaupun pada ada agresi yang kedua itu, gelora dari semangat pemuda ini terus bangkit sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Harapannya ini, semangat ini tidak hanya sampai di situ, tapi terus berkembang dan terus bergelora untuk pemuda Indonesia, untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, harusnya pemuda-pemuda Indonesia seperti apa Pak untuk bisa mewarisi semangat Hari Pahlawan? Menurut panjenengan harusnya seperti apa? Untuk mewarisi ini tentu keinsafan dan kesadaran setiap anak bangsa ini untuk dalam kondisi saat ini harus kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Harus memahami betul apa jati diri bangsa Indonesia. Karena sekarang sudah banyak yang mulai agak berkurang keinsafan kesadarannya, sehingga bahkan ini sudah berubah dari satu kondisi, contohnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kondisi yang saat ini dalam prakteknya untuk terkait dengan pelaksanaan perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini, kalau kita melihat di medsos ini malah kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Nah, oleh karena itu perlu ada satu kita tumbuhkan kembali keinsafan dan kesadaran setiap anak bangsa untuk menjaga betul-betul nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ditumbuhkan kembali oleh Founding Father kita, oleh Pak Karno, dan juga oleh para generasi terdahulu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Anas, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa Sang Pemakarsa itu pernah menyampaikan kalau abad ini selain abad kebangkitan Indonesia Raya juga abad bersih-bersih. Kira-kira apa maksudnya nih, bersih-bersih apa ini Pak? Ya, tentu apa yang didawuhkan oleh Sang
pemrakarsa, kita harus bersih-bersih ya dari sifat-sifat yang tak terpuji, dari sifat-sifat yang ingin mengingkari kemerdekaan bangsa Indonesia, dari sifat yang ingin mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, membersihkan dari sifat-sifat dari nilai-nilai yang ingin mengotori kebanggaan nasional. Ya, jadi ini Bapak Ibu semuanya, bersih-bersih maksudnya kita membersihkan diri kita sendiri masing-masing ya. Dimulai dari diri, bersih-bersih tentang adanya sifat-sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Ya, kita berharap semoga kita semua bersih-bersih. Yang tidak mau bersih-bersih ya dibersihkan sendiri. Iya, malah dibabat sekalian. Iya, saya masih mencatat itu Pak. Jadi beliau dawuh alam ini punya gawe alam ini lagi bersih-bersih gitu Pak. Lagi bersih. Artinya kesempatan emas bagi orang yang ingin bersih-bersih ya, membersihkan diri ya. Tapi celakalah mungkin orang-orang yang tidak mau bersih-bersih gitu Pak. Yang nggak mau bersih-bersih akan dibersihkan oleh alam. Alam yang akan membersihkan itu. Iya. Itu atas kehendak Allah. Atas kehendak. Iya, ini memang nyambung dengan apa yang didakwakan sebelumnya tentang kebangkitan Indonesia Raya, kebangkitan tasawuf ya. Jadi siapa yang melawan kebangkitan itu dia akan tersingkirkan ya, mungkin dia akan dibersihkan oleh alam semesta, oleh Sang Maha Pencipta alam semesta itu sendiri. Jadi, terima kasih Pak Anas. Satu lagi monggo Pak. Berharap ini untuk pemuda seluruh Indonesia, mari kita bangkit ikut bersih-bersih untuk Indonesia Raya. Untuk bersih-bersih untuk Indonesia Raya. Karena Indonesia Raya ini akan menjadi imam perdamaian dunia. Imam perdamaian dunia ya. Kita sambut imam perdamaian dunia adalah Indonesia Raya. Siapa yang mengkotori Pancasila, mengkotori proklamasi, mengkotori undang-undang, mengkotori Sang Merah Putih ya, mohon hati-hati ya. Karena alam sedang menjalankan proses bersih-bersih ya. Beruntunglah kita yang mau sama-sama mengoreksi diri untuk bersama-sama menjaga diri kita, menjaga tanah air, bangsa dan negara. Ya. Demikian, terima kasih Pak Anas. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita masih berada di Hotel Majapahit Surabaya ya. Lengkap besok kita mau ingin bersama-sama mengikuti tasyakuran Hari Pahlawan. Semoga besok yang punya pelonggaran waktu, yang punya kesempatan bisa hadir di Surabaya tanpa dipungut biaya, dan kita bersama-sama bisa berkumpul berdoa bersama untuk Indonesia Raya, untuk lahirnya hakim-hakim pahlawan, untuk G20, sekaligus kita bisa mengikuti pitutur luhur dari Mukarram, Sang Pemakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Demikian laporan kami dari Vanswijk Al-Kautsar Dibra. Atas segala kekilafan, atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.